Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan saya dan tetap bersama dengan saya di channel Dr. Ari Tulung. Sahabat yang budiman, dimanapun Anda berada, seperti biasa, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini berbagi informasi hukum dengan saudara-saudara pemirsa yang budiman. Sahabatku yang budiman, baru-baru kejadian kita mendengar berita ada jasa penuntut umum yang terdapat di Konawe, Pengadilan Konawe yang merupakan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang menuntut bebas seorang terdakwa yaitu Supriyani. Jadi kasus Supriyani ini kurang lebih itu kronologisnya adalah seorang guru honorer di salah satu sekolah di Konawe yang letaknya di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diduga telah melakukan penganiayaan kepada salah satu muridnya sampai muridnya itu luka, ya. Dan ini dilaporkan oleh orang tua muridnya. Tapi dalam fakta lain ada juga informasi bahwa saudari Supriyani atau guru honorer ini itu sebenarnya tidak menganiaya muridnya. Itu terdapat di berbagai media berita. Nah, di bulan ini kita sudah mendengarkan penuntutan dari jasa penuntut umum, di mana jasa penuntut umum itu memberikan penuntutan kepada terdakwa Supriyani ini dengan penuntutan bebas, ya. Jadi jasa penuntut umum yang menyelesaikan perkara guru honorer Supriyani ini itu memberikan penuntutan bebas, ya. Jadi bebas, ya, penuntutan bebas. Sahabat-sahabat yang budiman, banyak yang merasa kaget sedikit ketika jasa penuntut umum itu. Jadi banyak masyarakat yang sedikit heran mengapa jasa penuntut umum itu melakukan penuntutan bebas terhadap Supriyani, ya. Namun sahabat-sahabat yang budiman, penuntutan bebas yang dilakukan oleh jasa penuntut umum di Indonesia ini bukanlah kejadian yang pertama kali terjadi di Indonesia, ya. Beberapa perkara yang lalu di tahun-tahun sebelumnya sudah sering kita dengar jasa penuntut umum untuk memberikan penuntutan bebas kepada terdakwa, ya. Nah, berikut ini saya akan memaparkan secara singkat beberapa perkara yang oleh jasa penuntut umum memberikan penuntutan bebas, ya. Yang pertama itu terdapat pada perkara Setia Novanto. Ini perkara tindak pidana korupsi, ya, di mana objeknya adalah EKTP, ya. Jadi waktu itu Setia Novanto itu didakwa dengan tindak pidana korupsi, ya. Dituntut pada tahun 2017, diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta. Nah, dalam kasus korupsi EKTP yang dilakukan oleh atau yang melibatkan atau diduga dilakukan oleh Setia Novanto ini, jasa itu sempat mempertimbangkan untuk menuntut bebas. Jadi sempat mempertimbangkan untuk menuntut bebas karena pada awalnya tidak ada bukti yang cukup yang mendukung keterlibatan, ya,
Setia Novanto ini secara langsung dalam korupsi proyek EKTP. Namun pada akhirnya jaksa juga mengubah tuntutannya dan tetap melanjutkan dakwaan terhadap Setia Novanto. Ini ya hampir hampir dituntut bebas ya. Sahabat beriman, kasus Setia Novanto ini merupakan kasus yang sangat viral di media massa waktu itu ya, di tahun 2017. Itulah mungkin yang mempengaruhi juga jaksa sehingga gagal memberikan penuntutan bebas. Jadi ini kasus Setia Novanto ini adalah kasus yang cukup kontroversial ya, karena meskipun jaksa sempat mempertimbangkan untuk menuntut bebas, akhirnya terdakwa dijatuhi hukuman juga ya, selain melalui setelah melalui proses hukum. Berikutnya yang kedua adalah kasus penyalahgunaan narkoba oleh Benny Dolo. Nanti sahabat-sahabat yang budiman silakan dikoreksi kalau ada informasi saya dari salah, informasi saya yang kurang tepat, silakan kita sama-sama mencari informasi ya. Ini yang kedua, kasus penyalahgunaan narkoba Benny Dolo. Jadi ini tindak pidana narkotika ya. Ini dituntut pada tahun 2011, diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sahabat yang budiman, dalam kasus ini jaksa sempat menuntut bebas Benny Dolo yang awalnya didakwa atas kasus penyalahgunaan narkoba. Jaksa merasa bahwa bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk mendukung tuduhan terhadap Benny Dolo itu, dan akhirnya memutuskan untuk menuntut bebas. Jadi persidangan ini menyoroti pentingnya bukti yang sah dalam perkara narkotika. Intinya ketika ada bukti yang kurang cukup kuat, maka itu jaksa melakukan penuntutan bebas. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kasus pencurian oleh Tio Chiu ya. Tio Chiu, ingat ini film kungfu ya. Ini perkara tindak pidana pencurian yang terdakwanya adalah Tio Chiu, dituntut pada tahun 2008. Udah agak lama sih, 2008 ya. Mengadilinya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Nah, Tio Chiu didakwa atas kasus pencurian atau tindak pidana pencurian. Namun jaksa merasa bahwa bukti yang tidak ada jaksa merasa bahwa bukti yang ada itu tidaklah cukup kuat untuk mendukung dakwaan tersebut ya, sehingga diberikan penuntutan bebas ya. Itu. Kemudian keempat, jadi kita kembali ke ke peristiwa sebelumnya ya. Yang keempat, kasus pembunuhan Munir. Ini juga adalah kasus yang kontroversial, yang menurut saya lumayan panjang ini kasusnya. Jadi perkara pembunuhan Munir Said Thalib yang merupakan aktivis ya. Ini aktivis HAM waktu itu ya. Terdakwanya adalah polisi yang terlibat. Jadi beberapa polisi yang merupakan anggota intelijen waktu itu dituntut pada tahun 2005 sampai 2006. Kasus ini berlangsung lama juga ya, lumayan, 2005 sampai 2006. Pengadilan yang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta. Nah, kasus pembunuh aktivis Munir ini ya, yang menuntut banyak perhatian internasional, itu beberapa orang yang didakwa terlibat dalam pembunuhan tersebut sempat dituntut bebas karena ada keraguan mengenai bukti dan keterlibatan mereka. Kasus ini lagi-lagi salah satu contoh mengenai pentingnya bukti dan pengungkapan kebenaran dalam kasus pembunuhan ya, atau tindak pidana. Kemudian yang kelima, kasus korupsi di Pemda. Ini masih ya, nama terdakwanya adalah Wahyu Prasetyo. Ini pejabat Pemda, dituntut pada tahun 2010. Ini masih segar ingatan kita ini, Wahyu Prasetyo. Pengadilan adalah Pengadilan Tipikor Jakarta. Wahyu Prasetyo adalah seorang pejabat daerah yang
didakwa atas tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Setelah melalui persidangan, jaksa penuntut umum memutuskan untuk menuntut bebas terdakwa karena tidak ada cukup bukti yang mendukung dakwaan. Ya, tidak ada cukup bukti yang mendukung dakwaan korupsi tersebut. Jaksa tidak bisa membuktikan niat jahat atau penyalahgunaan kewenangan dalam kasus yang melibatkan Wahyu Prasetyo ini. Kemudian yang keenam, kasus terorisme oleh Hussein. Nah, ini adalah kasus terorisme, ya. Nama terdakwanya adalah Hussein, ya. Dituntut, penuntutannya adalah tahun 2009. Pengadilan mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta. Hussein, sahabat budiman, didakwa atas tuduhan terlibat dalam jaringan terorisme. Namun setelah penyidikan dan persidangan, jaksa penuntut umum memutuskan untuk menuntut bebas karena bukti yang diajukan tidaklah cukup meyakinkan untuk mendukung dakwaan tersebut. Ya, dalam kasus ini jaksa merasa bahwa tuduhan terorisme tidak dapat dibuktikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kemudian yang ketujuh, sahabat yang budiman, yaitu kasus penggelapan oleh Dedi. Ya, nama terdakwanya Dedi. Tahun penuntutannya adalah tahun 2012. Pengadilan yang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dedi waktu itu dituduh melakukan penggelapan uang perusahaan. Namun dalam proses persidangan, jaksa tidak dapat membuktikan adanya niat jahat atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Jaksa akhirnya menuntut bebas Dedi setelah persidangan menunjukkan bahwa tuduhan penggelapan tersebut tidak dapat dibuktikan. Kemudian yang kedelapan, kasus pencemaran nama baik. Nama terdakwanya adalah Rudiarto. Tahun penuntutannya adalah 2013. Pengadilan mengadili adalah Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam kasus pencemaran nama baik ini, jaksa awalnya mendakwa Rudiarto atas tuduhan penyebaran informasi yang merugikan pihak lain. Namun setelah melalui proses persidangan dan adanya bukti alibi yang kuat, jaksa memutuskan untuk menuntut bebas karena tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan tersebut. Lagi-lagi tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung dakwaan. Ya, gitu. Nah, kemudian dari peristiwa-peristiwa itu dan terakhir ini bulan ini terjadi di Konawe, di Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, itu terdakwa Supriyani, seorang guru honorer yang didakwa menganiaya muridnya, itu dituntut bebas oleh jaksa penuntut umum. Ini yang terakhir, ya, yang baru bulan ini terjadi. Ya, yang dulu yang sempat viral juga, ini viral di media sosial. Ya, memang Indonesia itu senang dengan perkara-perkara yang viral. Kalau tidak viral, orang bilang no viral, no justice, ya. Sahabat yang budiman, timbul pertanyaan, apakah jaksa penuntut umum atau JPU itu boleh melakukan penuntutan bebas atau tidak boleh? Boleh atau tidak, ya? Itu pertanyaannya. Sahabat yang budiman, boleh atau tidak bolehnya jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan bebas kepada terdakwa itu, ya, itu ada dasar hukumnya, ya. Kita dapat lihat dasar hukumnya. Jadi jawabannya sebenarnya boleh, ya, karena secara lahmah, ya, secara normatif jaksa penuntut umum tidaklah dilarang untuk melakukan penuntutan bebas. Di mana dasar hukumnya? Mari kita lihat
Silakan sahabat yang budiman, kita buka ya, masing-masing kita buka aturannya. Terdapat di dalam pasal 182 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di situ dijelaskan bahwa apabila penuntut umum berpendapat bahwa tidak ada cukup alasan untuk memidana terdakwa, maka ia harus menyatakan terdakwa bebas. Nah, ini dasar hukumnya. Jadi boleh ya, boleh seorang jaksa penuntut umum itu melakukan penuntutan bebas. Ini berarti sahabat yang budiman, bahwa apabila dalam persidangan jaksa penuntut umum itu menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan kepadanya itu tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka tentu jaksa penuntut umum dalam konteks ini wajib untuk menuntut bebas. Jadi hukumnya wajib sahabatku, wajib, bukan sunnah, wajib. Kalau memang tidak ada bukti yang kuat, itu dasar hukumnya. Nah, kemudian kita masuk pada alasan hukumnya. Alasan hukum jaksa penuntut umum menuntut bebas kepada terdakwa. Alasan hukumnya itu pertama ini, ketiadaan bukti yang kuat. Jadi setelah pembuktian, JPU menilai tidak ada bukti yang kuat, yang cukup kuat untuk menjerat terdakwa, atau bukti yang ada dirasa sangat lemah dipertanggungjawabkan secara hukum, itu boleh melakukan penuntutan bebas. Alasan berikutnya, unsur tindak pidana tidak terpenuhi. Ini sudah dituangkan di dalam tadi KUHP tadi. Jadi unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka jaksa wajib untuk melakukan penuntutan bebas. Kemudian ini yang terakhir, kepentingan keadilan. Karena keadilan. Ingat sahabatku yang budiman, berdasarkan prinsip due process of law atau prinsip hukum yang adil, jaksa penuntut umum itu juga bertanggung jawab untuk tidak memaksakan tuntutan jika memang terdakwa dianggap tidak bersalah. Jadi ini prinsip keadilan. Di sini keadilannya. Kalau memang tidak bersalah, mengapain dilanjutkan pidananya, atau ngapain dituntut pidana? Kita kembali kepada kebiasaan kita dalam hukum. Ada satu ungkapan yang sering kita dengar digaungkan di dalam fakultas hukum, bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ini begitu hati-hatinya untuk menghukum seseorang, karena perbandingannya 1000 banding 1. Kalau kita salah menghukum, dosanya luar biasa sahabat dan budiman, sangat luar biasa. Kemudian adakah prinsip yang mendasari? Mari kita tengok prinsip yang mendasari. Dari tadi ada dasar hukumnya, kemudian alasan hukum. Kita lanjut kepada prinsip hukum yang mendasari jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan bebas. Yang pertama, izinkan saya menguraikan secara singkat. Yang pertama adalah prinsip objektivitas. Jadi jaksa penuntut umum itu harus bersikap objektif dan profesional dalam menilai suatu kasus, termasuk dalam menuntut bebas apabila tidak ada cukup bukti yang kuat. Kan jaksa itu adalah penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk menilai suatu perkara, bukan hanya hakim, jaksa pun diberikan untuk menilai. Sebagai tim penilai, dia harus objektivitas dong. Dia harus objektif, Jadi katakanlah salah adalah salah, benar adalah benar. Kemudian prinsip legalitas dan keadilan. Jadi prinsip ini, prinsip legalitas, sesuai dengan prinsip legalitas, tindakan JPU harus itu berlandaskan hukum. Tadi sudah ada dasar hukumnya itu legalitas,
dan prinsip keadilan. Jadi prinsip keadilan memposisikan segala sesuatu pada posisinya. Kalau salah dihukum, kalau tidak bersalah tidak dihukum. Itu namanya keadilan. Itu ya. Kemudian presumption of innocence. Nah, ini presumption of innocence. Artinya asas praduga tak bersalah. Jadi berdasarkan prinsip ini, tidak semua orang yang masuk meja hijau itu bersalah. Iya. Tidak semua orang masuk meja itu bersalah, sehingga ada kemungkinan bagi si terdakwa untuk bebas karena ada asas ini, presumption of innocence, ya. Jadi jangan karena seseorang sudah masuk di meja hijau dianggap pasti masuk penjara. Itu belum tentu, karena kita harus ini mengacu kepada prinsip ini, presumption of innocence, ya. Presumption of innocence, praduga tak bersalah. Nah, itu beberapa ulasan singkat terkait dengan bolehkah jaksa melakukan penuntut umum, ya. Secara fakta itu sudah terjadi, kemudian secara keilmuan tentu dibolehkan. Dalam ilmu hukum dibolehkan, ya. Dasar hukumnya, alasan hukumnya, kemudian prinsip hukumnya. Demikian untuk hari ini. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Mohon kiranya dikoreksi kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang mohon ditambah di dalam kolom komentar. Seandainya konten ini bermanfaat, mohon di like. Kalau tidak bermanfaat silakan di unlike. Begitu ya sahabatku. Sekian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.